Sungguh menyentuh. Ada sorot mata yang memendam rindu antara Ressa Rizky Rosano dan juga Denada pada pertemuan yang terjadi baru-baru ini. Rasa rindu itu pun ditumpahkan dalam bentuk pelukan dan tangisan luapan kebahagiaan dan perasaan haru biru seorang anak yang akhirnya bertemu ibu kandungnya. Demikian juga sebaliknya, ibu kandung yang akhirnya bisa mendekap anak kandungnya yang selama 24 tahun belakangan ini hidup dalam jarak seakan tak saling kenal. Ressa Rosano, Ibu Ratih, dan Sheila kakak Ressa Rosano akhirnya muncul dan bicara langsung di hadapan awak media. Psikolog yang juga sahabat Denada mengungkap sorot mata penuh kerinduan dari Ressa dan Denada ketika itu. Sedangkan Sheila yang tak lain kakak Ressa Rosano juga mengungkap momen pertemuan membahagiakan itu, baik antara Denada dengan Ressa maupun antara Denada dengan orang tua Sheila, yaitu Papa Dino dan Ibu Ratih. Semua hal yang selama ini simpang siur dan adanya miskomunikasi diklarifikasi dan diluruskan. Lantas, benarkah dengan pertemuan itu pun urusan saling menggugat dan lapor polisi akan dengan sendirinya selesai juga? Seperti apa penjelasan Ibu Ratih, Ressa Rosano, dan Sheila, serta pengacara Denada terkait hubungan kedua pihak kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca digelarnya pertemuan penuh haru biru antara Denada dengan anak kandungnya, Ressa Rizky Rosano. Disusul pertemuan di Hari Raya Idul Fitri antara Denada, Om Dino, Ibu Ratih, kini akhirnya Ressa dan Ibu Ratih muncul ke publik menceritakan terkait isi pertemuan mereka dengan Denada. Menurut pernyataan Sheila anak Ibu Ratih selaku kakak Ressa Rosano, pertemuan Denada dengan Ressa Rosano membuat dirinya yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut merasa sangat bahagia. Suasana ketika itu diselimuti haru biru bercampur sedih dan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Ressa dan juga Denada selama 24 tahun belakangan ini. Hal itu pula yang ia rasakan ketika terjadi pertemuan antara Denada dengan Om Dino dan Ibu Ratih serta beberapa keluarga lainnya. Jika pada pertemuan pertama anak kandung akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya yang diakui secara publik, pada momen itu, kedua pihak saling mengklarifikasi dan meluruskan atas beberapa hal simpang siur yang berkembang belakangan ini. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah semua sudah ketemu, dibicarakan baik-baik, dan ini semua juga nggak lepas dari bantuan teman-teman media, terus para ibu-ibu online-nya Ressa, semua yang dukung Ressa sama mama, terus termasuk pengacara-pengacara yang sudah bantu sampai ke titik ini, sampai akhirnya Ressa bisa ketemu sama ibu ya, bisa diakuin secara terbuka oleh ibu gitu. Dan mama pun juga berdamai sama ponakan kesayangannya, semuanya berjalan sangat haru sih Kak kemarin gitu. Keluarga kita kayak utuh lagi gitu. Jadi untuk yang pertemuan pertama memang saya, Ressa, Mbak Dena sama manajer sekaligus sahabatnya Mbak Dena, ada Mbak Risna gitu ya, sama ada satu psikolog itu Kak Intan. Nah, kita memang ketemunya memang maunya private gitu karena biar gimana ini kan momen yang ditunggu Ressa selama 24 tahun gitu. Memang pengen ketemu antara ibu dan anak gitu. Lalu disusul juga pas hari lebaran, hari Kak kemarin, kita alhamdulillah bisa lebaranan semua, ada mama, papa, saya, Ressa, adik saya gitu kan. Terus anak suami juga ikut, dari Mbak Dena juga ada Mbak Dena sama Mbak Risna gitu. Kita semua berkumpul, makan, terus saling meminta maaf. Yang disyukuri kemarin juga dari Mbak Dena udah minta maaf ya mama sama papa
apa seperti yang diharapkan gitu. Lalu yang bikin haru juga Mbak Dena juga menyampaikan terima kasih karena kita sudah menyanyi Resa. Lalu di situ juga dijadikan momen untuk saling mengklarifikasi lah hal-hal yang selama ini tuh simpang siur, yang dari kita berpikir seperti apa, prasangka-prasangka, dari Mbak Dena juga pasti ada berpikir seperti apa, prasangka-prasangka, kita saling meluruskan dan klarifikasi gitu. Klarifikasi antara keduanya terkait berbagai miskomunikasi yang terjadi selama ini dilakukan dengan hati dan kepala yang dingin di tengah indahnya momen kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Ibu Ratih selaku tante dari Denada juga menceritakan ketika Denada meminta maaf kepadanya dan juga kepada Om Dino pada momen pertemuan tersebut. Salah satu yang diklarifikasi pada kesempatan tersebut adalah terkait rumah yang kini di tempat Resa bersama Om Dino dan Ibu Ratih di Banyuwangi. Pihaknya tidak menampik bahwa rumah tersebut memang dibelikan untuk Resa Rosano oleh Denada. Namun menurut Ibu Ratih, rumah tersebut masih ada urusan sengketa yang belum selesai, terutama terkait pembayarannya yang belum tuntas. Ibu Ratih mengaku bahwa Denada menyatakan akan mengurus masalah rumah tersebut hingga tuntas. Kan semua saya ini ke Dena sebenarnya begini Dena iya contohnya ya kayak masalah ya semua yang di pengurus itu ya semua saya uruskan. Mengenai rumah juga ya Mbak Sela? Iya. Bagaimana itu mah yang rumah? Kalau masalah rumah itu saya bilang Mbak, itu rumah bukan ini loh Pak, bukan untuk Resa, pemberian Resa. Kalau memang iya pemberian Resa, selesaikan dulu semua karena itu masih sengketa. Karena itu masih ada beberapa saudara yang masih belum dibayar. Iya tante, nanti akan diurus. Ibu Ratih juga menjelaskan isi percakapannya dengan Denada terkait mobil. Ia meluruskan kepada Denada bahwa mobil Brio yang dulu dibelikan untuk Resa hanya dibayarkan DP dengan uang yang diberikan melalui almarhumah Emilia Contessa. Namun yang membayar cicilan selama 4 tahun untuk mobil tersebut adalah Ibu Ratih. Pernyataan tersebut didukung bukti kwitansi yang hingga kini masih dikantongi Ibu Ratih. Dalam hal ini, Denada menjadi penengah dalam prahara tersebut. Persoalan mobil tersebut pun sudah diluruskan. Mana di mobil Brio ya? Jadi mobil itu dulu dengan ngasih DP-nya aja. Selama 4 tahun saya yang bayar. Dan itu ada semua buktinya, pembayarannya ada. Jadi mungkin Dena nggak tahu atau gimana, atau sudah ke Mbak ini, tapi itu saya semua yang bayar untuk mobil. Makanya begitu mobil itu dijual terus, ini kan saya juga ini ya merasa ikut membayar juga itu. Terus yang 20 juta. Iya. Masalah 20 juta. 20 juta itu saya memang benar-benar nggak tahu karena saya nggak tahu perjanjiannya. Kalau itu memang atas namanya Resa, saya pasti tahu kan. Oh iya, ternyata DP-nya sekian, Jadi si Resa ini dengar cerita sama saya, mah itu cuma DP-nya 20, tapi ternyata 106. Saya benar-benar nggak tahu. Dan itu Resa juga dapat cerita Dan dari itu atas namanya kan Muhammad. Jadi nggak tahu perjanjian bagaimana. 20 juta itu juga Resa itu dengar dari keluarga sendiri ya, jadi dari tante ipar lah gitu, yang katanya waktu itu nemenin almarhumah ke bank gitu. Jadi ya Resa percaya sama beliau, cuma ya ternyata jadi buntut panjang kayak gitu. Dan sudah lurus ya kemarin? Iya. Dan itu 99 itu lagunya video itu dari Mbak Yuni aja. Ya, dari Mbak Yuni. Tapi sudah diluruskan dari pihak Sudah. Dan karena adiknya yang melaporkan saya di polisi, saya itu nggak tahu, saya di Jakarta waktu itu. Jadi adiknya udah ditegur katanya. Intinya Mbak Dena juga mau menengahi dari pihak Mbak Dena dan adik-adiknya gitu. Mohon maaf ya karena maklum lah Mbak Risna lah yang bilang juga minta maaf tante.
Iya, kedepannya juga caranya untuk urusan mobil itu nanti juga akan langsung dihandle oleh Mbak Dena, nggak melalui adiknya lagi gitu. Iya. Jadi kan biar sama-sama enak ya. Ressa pun akhirnya mengungkap terkait perasaannya saat ini ketika ia menghadapi kenyataan memiliki 2 orang sosok ibu, di mana yang satu ibu yang telah melahirkannya yaitu Denada, dan satu lagi ibu yang telah membesarkannya sejak kecil yaitu Ibu Rati. Sebagai anak, Ressa ke depan akan berada di tengah-tengah dan berusaha bersikap adil baik kepada ibu kandungnya maupun kepada mama yang telah mengasuh dan membesarkannya. Tak hanya itu, Ressa juga menjelaskan alasan mengapa ia merasa mantap untuk memanggil Denada dengan sebutan ibu, bukan lagi mbak. Hal itu merujuk pada keinginan Denada sebagaimana terungkap dalam podcast terakhirnya bersama Feni Rose. Ressa juga menceritakan soal apa yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut, yaitu lebih ke curhat dirinya selaku anak kepada ibu kandungnya. Ressa juga menceritakan soal ajakan Denada kepadanya untuk tinggal bersama, namun jawaban Ressa pun masih bimbang. Bahkan Ressa mengungkap pula ajakan Denada untuk pergi ke Singapura agar bisa bertemu dengan adiknya Aisyah yang kini sekolah di Singapura. Ibu sih sebelum ketemu, ya kan? Sehari sebelum ketemu, gitu. Karena di Anu juga kan di podcastnya Feni Rose itu ibu mau dipanggil ibu, bukan mbak. Ressa sih mau manggil ibu mulai dulu, tapi kan ya balik lagi ke belakang, jadi nggak usah ke belakang lagi, ke depan. Punya 2, ada mama ada ibu, pastinya seneng banget, apalagi akur ya kak. Akur itu pasti seneng banget. Ressa nggak mungkin mau ke ibu, ya gantian lah kak, ke ibu terus ke mama, ke ibu, ke mama gitu. Harus di tengah, ke ibu ya, ke mama ya. Kan Ressa waktu itu udah ngomong bagaimanapun ibu itu yang melahirkan Ressa. Tapi sama juga bagaimanapun mama itu yang merawat Ressa waktu kecil sampai sekarang ini. Jadi curhat terus dari ibu sih yaitu ada nawarin tinggal di rumah, karena kan Ressa selama di Jakarta ini ngekos kak. Kenapa nggak di rumahnya Kak Sila? Di rumahnya Kak Sila itu, mohon maaf, bukan gimana ya, rumahnya itu kamarnya itu terbatas kak, gitu. Jadi Ressa inisiatif lah biar lebih nyaman kan kak, lebih nyaman ke ambil kos lah gitu. Kos ada di Depok, kos dekat situ, gak jauh-jauh banget. Nah terus nawarin lah di rumahnya yang di mana? Yang di Bintaro gitu. Ressa sih bukan Ressa nggak mau atau masih bimbang ya kak. Ressa iya, tapi Ressa harus memposisikan kayak ibaratnya seminggu sama ibu, seminggu sama mama, seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Dan itu juga belum ketemu mama kan kak. Itu hari pertama Ressa ketemu sendiri sama ibu. Itu sih. Terus mau ke Singapura. Ya mau ke Singapura. Ketemu mau lah kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma beberapa kali kan, apalagi adiknya Ressa juga tahu Ressa ini siapa kayak gitu, mau banget, tapi itu ada waktunya gitu. Ressa mau banget. Berapa kali kamu ke luar negeri? Berarti itu yang kedua kali ya? 3 kali. 3 kali, yang pertama tuh yang di Australia. Pertama di Australia, kedua Singapura, ketiga ini mau ke sana. Sudah ada rencana mau kapan? Masih belum sih kak. Nunggu dikabarin ya. Ressa? Di sisi lain, psikolog mengungkap melihat sorot mata saling rindu antara Ressa Rosano dan Denada ibu kandungnya saat bertemu baru-baru ini. Lantas, seperti apa sosok Ressa Rosano di mata psikolog yang juga sahabat Denada tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di balik pertemuan Denada dengan putra kandungnya Ressa Rosano sebelum Idul Fitri lalu, ada juga peran psikolog Intan Erlita di dalamnya. Hal itu diakui sendiri oleh Denada dalam postingan foto di akun sosial media pribadinya yang menampilkan dirinya, Ressa Rosano, Sheila anak Bu Ratih, manajer Denada, dan juga psikolog Intan Erlita. Pada foto tersebut, Denada menyampaikan rasa terima kasihnya kepada psikolog yang juga teman baiknya ini karena telah membantu mendampingi dan membimbing dirinya dan Ressa pada pertemuan tersebut. Intan Erlita menjelaskan bahwa pada saat pertemuan tersebut ia memang hadir karena diminta Denada sebagai temannya untuk mendampinginya. Menurut Intan Erlita, apa yang selama ini diberitakan terkait prahara antara pihak Denada dan pihak Ressa Rosa sudah sangat jauh menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu akibat dari tempat tinggal keduanya yang berjauhan Jakarta dan Banyuwangi, Jawa Timur, ditambah banyaknya pihak luar yang ikut campur sehingga mempergaruhi tingginya terjadi miskomunikasi antara keduanya. Ini adalah hasil dari upayanya Denada gitu ya untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya gitu. Terus terang aku dihubungi langsung oleh Denadanya, dia minta tolong aku untuk menemani ya. Wajar ya karena kan bertemu dengan anak pertama kalinya sebagai memang ini aku ibumu loh gitu. Tentu kan butuh kesiapan secara mental ya. Apalagi kan sebelumnya kita tahu banyak berita-berita dan yang menurut aku jauh lah sebenarnya dari kenyataannya gitu, berita-berita yang lebih konotasinya negatif ke Denada gitu. Jadi dia minta tolong ditemenin lebih ke arah supaya suasananya cair gitu ya. Jadi aku menemani Denada untuk ketemu dengan Ressa yang waktu itu dia ditemenin oleh kakaknya, sementara dari Denada ada aku, terus ada manajernya. Jadi ketika Denada menceritakan masalahnya, terus aku tanya kan ke Dena maunya gimana, terus ternyata ya alhamdulillah Dena ternyata ingin memperbaiki, terus ingin mengulang rebonding lagi, reattachment lagi. Dari sini aku oke, yuk aku bantu karena kalau aku murni aku pengen hubungan ibu dan anak ini tuh kembali harmonis, gak ada yang lain daripada hal-hal lain gitu ya. Karena menurut aku yang paling indah itu adalah ketika bukan hanya saya sebagai psikolog ya, tapi positioning saya sebagai seorang teman gitu akan lebih happy ngelihat kalau sebuah keluarga yang tadi terpecah belah gitu ya, kemudian bisa bersatu lagi. Buat aku itu satu hal yang memang kayaknya harus dilakukan oleh banyak orang. Bukan mendamaikan ya, karena kalau kelihatan tuh gak ada konflik sebenarnya, lebih ke arah meluruskan yang salah. Nah, terlalu banyak miscommunication antara mereka karena mungkin mereka berjauhan ya, kemudian juga statusnya tidak terbuka secara clear gitu, sehingga banyak pihak-pihak yang bercampur aduk dalam masalah ini sehingga miskom antara Dena dan Ressa terlalu jauh gitu. Di sisi lain, pihak Denada menjelaskan kesepakatan dengan Ressa Rosano usai pertemuan mereka sebelum Idul Fitri yang dilanjutkan dengan pertemuan Denada dengan Ibu Ratih. Lantas, benarkah masalah saling menggugat antara kedua belah pihak dinyatakan berakhir dan selesai? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pertemuan antara Denada dengan Ressa Rizky Rosano putra kandungnya sebelum momen Idul Fitri rupanya dilanjutkan dengan pertemuan antara Denada dengan Bu Ratih tantenya pada momen Idul Fitri baru-baru ini. Dari rentetan pertemuan tersebut rupanya membuahkan beberapa kesepakatan dalam prahara kedua kubu. Hal itu diungkapkan oleh pihak Denada melalui kuasa hukumnya kemarin. Menurut Iqbal kuasa hukum Denada, ada beberapa kesepakatan yang dicapai
Di antaranya soal mobil Avanza yang dibelikan atas nama Muhammad adik Denada dan diberikan kepada Resa yang kemudian digadaikan Resa dengan pihak ketiga dengan harga sekitar 42 juta rupiah nantinya akan ditebus kembali oleh Denada. Kemudian, terkait tuntutan Resa kepada Denada sebesar 7 miliar rupiah, menurutnya sudah selesai dan tidak diperpanjang lagi. Kesepakatan terkait nafkah untuk Resa hingga biaya sekolah untuk Resa pun sudah selesai. Terkait rumah yang dibelikan Denada untuk Resa dan telah ditempati Resa bersama Pak Dino dan Bu Ratih, sudah diakui pihak Pak Dino. Rumah tersebut yang dibelikan Denada melalui almarhumah ibundanya Emilia Contessa akan dibalik nama atas nama Resa Rosano. Kuasa hukumnya juga menyebut bahwa semua pembahasan dalam pertemuan akan dimasukkan ke dalam duplik dalam gugatan Resa di Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga penyelesaiannya memiliki kekuatan hukum tetap. Masalah mobil Avanza itu kan sama Resa digadaikan 42 juta kalau tidak salah kepada pihak ketiga lah ya. Nah ini nanti akan diselesaikan oleh Mbak Denada masalah mobilnya ini, mengingat kan atas nama Mas Muhammad itu ya, supaya di belakang hari tidak ada masalah, jadi di leasing lembaga pembiayaan dan di pegadaiannya Resa ini nanti diselesaikan. Yang kedua masalah rumah ya diakui juga yang ditempati oleh Pak Dino, jadi semua sudah diakui. Apa? Ada perjanjian-perjanjian nggak sih saat mungkin ketemu langsung antara Denada dan Resa? Kalau perjanjian ini masalah mobil sama rumah yang dibahas. Kalau yang lainnya sudah clear, nafkah sudah, semua sudah, sekolah sudah. Mobil Avanza itu yang digadaikan sama Resa 42 juta, nanti ditebus sama Denada. Ya karena ini anak kan ya, tidak masalah. Terus yang di leasing juga diselesaikan nanti sama Mbak Denada. Kan nama Muhammad kan ya, kan nggak enak nanti ada apa-apa. Dan hari ini diselesaikan sama Mbak Denada. Terus yang rumah yang memang diakui itu rumah pembeliannya Mbak Denada, cuma di atas namakan Ibu Emil. Kurang jelas. Kalau masalah rumah diakui bahwa memang betul itu yang ditempati Pak Dino itu ya memang rumah yang untuk Resa itu. Dan kemarin-kemarin kan ditolak kan, ada rumah, ada ini ya. Sekarang diakui dalam negasi kemarin ada. Terus sekarang itu sejarah tanah dulu atas nama Raden Kusnadi, terus dibeli oleh Bu Emilia. Jadi uangnya itu uangnya Mbak Denada. Terus terkait masalah pencabutan, masalah teknis di pengadilan ini karena memang ini kan semua inisiatif. Kita mau ikut memaksakan ikut enggak? Kan bisa saya kasih apa ya? Kayak kisi-kisi ini harus tertulis langsung tanda tangan kan enak, langsung tak kasihkan pengadilan selesai. Nah ini enggak, adanya videonya aja, tetap nanti kita buat tertulis. Yang lagi emang sama pihak Resa sendiri. Bukan Resa ini ya yang 7M ini ya, ada oknum lah. Kalau Resa enggak minta 7M, Resa itu kan tahu juga arah gugatannya kemana kok. Namun hasil mediasi yang kemarin ini tak tuangkan dalam publik beserta tanggapan terhadap replik penggugat kemarin. Bang, mungkin bisa dikatakan mediasi berjalan dengan lancar nggak sih Bang? Alhamdulillah atau ya. Mungkin dari pihak manajemennya atau seperti apa? Yang pertama itu Resa sama Mbak Denada memang janjian ketemu untuk pertemuan yang pertama, sehingga pihak manajemen diajak oleh Mbak, saya lupa namanya, lupa saya. Ketemu dah. Yang pertama itu. Yang kedua, nah pada saat ketemu ini mereka ini yang bahas-bahas saya ketemu Pak Dino sama Bu Ratih juga sekalian. Ya, yang kemarin Lebaran ini ketemu, ya apa-apa sudah selesai. Cuman teknisnya di pengadilan belum, karena kan pada saat ketemu tidak tertulis gitu. Kalau di pengadilan harus tertulis. Dan kita kuasa hukum tidak tahu menau soal itu. Ya saya bersyukur malah senang. Cuman ya yang tak sayangkan udah dicoba memberitahu saya dulu, tak kasih draft supaya pada saat ketemu enak tanda tangan selesai sudah.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.